Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Samsiah, kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan memaparkan tentang golongan 7A atau bisa disebut dengan unsur golongan halogen. Tujuannya saya ingin memenuhi tugas kimia dan juga sebagai referensi saya untuk belajar. Sebelum saya memaparkan lebih jauh, saya akan memberitahukan apa isi atau konten dari video ini. Yang pertama yaitu ada pengertian dari halogen, yang kedua sifat halogen, yang ketiga reaksi halogen, yang keempat yaitu senyawa halogen, dan yang terakhir yaitu kegunaan dari halogen. The element in group 7 of the periodic table on the right are called the halogens. Unsur-unsur dalam golongan 7 dari tabel periodik di sebelah kanan disebut dengan halogen. Why are they called halogen? Mengapa mereka menyebutnya halogen? Halogens are very reactive non-metals. They are all toxic and harmful because they are so reactive. Halogens are also never found free in nature. Halogens derived from word halogens means salt former. Halogen adalah non-logam yang sangat reaktif. Mereka itu sangat beracun dan berbahaya karena mereka sangat reaktif. Halogen juga tidak pernah ditemukan di alam. Halogen berasal dari kata halogen yang artinya bekas garam. Electron structure of the halogen. Struktur elektron dari halogen. All halogens have 7 electrons in their outer shell. Semua halogen memiliki 7 elektron pada kulit terluarnya. Selanjutnya, sifat-sifat halogen ada 3. Yang pertama itu sifat atomik, yang kedua yaitu ada sifat fisis, yang ketiga ada sifat kimia. Untuk sifat atomik ada 4. Yang pertama itu yaitu jari-jari atomnya dari klorin sampai astanin itu bertambah. Sedangkan energi ionisasinya dari klorin sampai astanin itu berkurang. Yang ketiga itu keelektronegatifannya dari klorin sampai astanin juga berkurang. Dan yang terakhir, tingkat oksidasinya memiliki bilangan 6 oksidasi. Sedangkan untuk sifat fisisnya ada 2. Yang pertama itu wujud dan warna, yang kedua ada titik leleh dan titik didih. Untuk wujud ada 3. Yang pertama itu wujudnya bukan logam, yang jelas dia adalah non-logam. Yang kedua adalah brittle, yang artinya yaitu rapuh. Dan yang ketiga yaitu beracun dan berbahaya. Untuk warnanya dimulai dari klorin. Klorin itu warnanya kuning pucat. Sedangkan yang kedua untuk klorin. Klorin itu warnanya dari hijau ke kuning. Sedangkan untuk bromin yang ketiga itu warnanya dari merah ke coklat. Yang keempat itu untuk warna iodin, warnanya itu dari biru ke hitam. Yang terakhir untuk astanin yang merupakan unsur yang terlangka yang warnanya itu hitam. Yang selanjutnya yaitu titik leleh dan titik didih. Dimulai dari klorin, titik lelehnya minus 220 dan titik didihnya minus 118. Untuk klorin, titik lelehnya minus 101, titik didihnya minus 34. Untuk bromin, titik lelehnya minus 7 dan untuk titik didihnya plus 59. Untuk iodin, titik lelehnya plus 114 dan untuk titik didihnya plus 184. Sedangkan untuk sifat kimia ada 2. Yang pertama, reaktifannya sangat reaktif. Yang kedua, halogen itu oksidatornya sangat kuat, namun sifat oksidatornya itu dari klorin sampai astanin berkurang. Yang selanjutnya, reaksi halogen.
Halogen jika direaksikan dengan non-logam, contohnya halogen direaksikan dengan gas hidrogen akan menghasilkan halida. Yang kedua, halogen direaksikan dengan logam, misalnya akan menghasilkan senyawa logam halida yang memiliki ikatan ionik. Yang ketiga yaitu jika halogen direaksikan dengan air, semua halogen itu dapat direaksikan dengan air kecuali fluorin. Yang keempat, halogen direaksikan dengan basa. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, pada suhu dingin. Pada suhu dingin, halogen direaksikan dengan basa kuat akan menghasilkan halida dan hipohalit. Yang kedua yaitu pada suhu panas, halogen direaksikan dengan basa kuat akan menghasilkan halida dan perhalit. Jika suatu unsur halogen disubstitusi oleh unsur halogen lainnya, maka akan membentuk senyawa antar halogen. Yang selanjutnya yaitu senyawa halogen. Senyawa antar halogen dapat bereaksi kimia. Senyawa oksida halogen. Semua halogen dapat membentuk senyawa oksida. Yang ketiga itu ada senyawa halida. Terbagi dengan dua macam. Yang pertama hidrogen halida, yang kedua yaitu garam halida. Yang terakhir yaitu senyawa oksihalogen. Garam oksihalogen lebih stabil daripada asamnya. Yang terakhir yaitu tentang kegunaan dari halogen. Halogen yang pertama kegunaan untuk klorin. Klorin gunanya yang pertama untuk pendingin baik AC maupun kulkas. Yang kedua untuk anti lengket pada teflon. Yang ketiga yaitu untuk bahan pada pembuatan pasta gigi. Kegunaan yang kedua untuk klorin. Klorin itu gunanya yang pertama sebagai pemutih pakaian pada industri tekstil. Yang kedua yaitu pengisi pada baterai. Yang ketiga yaitu disinfektan pada kolam renang. Yang terakhir yaitu fluorokarbon. Yang ketiga, kegunaan dari bromin. Yang pertama dapat digunakan sebagai zat oksidator dalam sintetis senyawa organik. Yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai pelat fotografi dan film. Yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk mempertinggi efisiensi TEL. Yang terakhir, kegunaan dari iodin. Yang pertama dapat digunakan untuk sebagai obat bius. Yang kedua dapat digunakan sebagai film fotografi. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai pertolongan pertama pada luka. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nunung Nur Hidayah SPD yang telah membimbing saya dalam membuat video ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dalam pelafalan bahasa Inggrisnya ataupun hal lainnya. Mohon dimaklum. Bila ada yang kurang dimengerti, boleh berkomentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.